Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iqbal Rusadi Mukti, NIM 22920427 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu digital printing singgang stiker. Langsung saja pada pertama, bab 1, latar belakang. Bisnis digital printing mengarah pada industri yang menggunakan teknologi digital untuk mencetak gambar dan pola langsung ke berbagai produk cetakan seperti kertas, kain, plastik, dan bahan lainnya. Ini membutuhkan penggunaan perangkat lunak khusus dan peralatan pencetakan digital yang canggih. Keunggulan utama digital printing adalah kemampuan mencetak dalam jumlah kecil atau satuan dengan biaya yang relatif murah dan dengan waktu produksi yang singkat. Hal ini berbeda dengan metode cetak tradisional yang biasa membutuhkan cetakan dalam waktu jumlah banyak agar hemat. Manfaat SKP pada bisnis digital printing. Studi kelayakan bisnis digital printing merupakan proses evaluasi yang menentukan peluang keberhasilan dan layak atau tidaknya untuk memulai atau mengembangkan usaha digital printing. Ini termasuk mengidentifikasi segmen pasar yang tepat, permintaan pasar, dan potensi pertumbuhan di area sasaran. Jika perusahaan mengetahui pasar dengan baik, mereka dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan penjualan mereka dengan sukses. Ini termasuk mengidentifikasi pesaing utama Anda, memeriksa kekuatan dan kelemahan mereka, dan mengidentifikasi peluang bagi bisnis Anda untuk membedakan diri dan persaingan. Adapun dampak usaha tersebut. Perkenalkan, nama saya Niraina Veda Zara dengan NIM 22920432. Saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran pada bagian bab 2, yaitu nomor 1 adalah segmentasi pasar pada bisnis digital printing, yaitu ada 4, yaitu ada segmentasi pasar berdasarkan perusahaan yaitu UMKM, lalu geografis pada Kota Yogyakarta, yang ketiga ada demografis yaitu pada usia 9-12 tahun pada anak-anak dan remaja 13-19 tahun, dan dewasa 20-40 tahun. Dan yang terakhir adalah segmentasi pasar berdasarkan psikografis, yaitu orang-orang yang ingin menyalurkan karya mereka dan orang-orang yang keterbatasan mesin atau teknologi untuk mencetak brand usaha mereka. Yaitu ada pasar sasaran, yaitu para pelaku industri kreatif dengan desainer, ilustrator, seniman, fotografer, dan studio kreatif. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi pasar, yaitu penyedia layanan cetak digital berkualitas tinggi dan fokus pada penggunaan peralatan teknologi terkini serta menawarkan hasil cetak yang akurat, tajam, dan detail akan membantu membedakan bisnis Anda dari pesaing. Lalu ada pemimpin inovasi teknologi, jika bisnis digital printing yang fokus pada penerapan teknologi terbaru dan dalam industri dengan memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak terkini serta mengadopsi teknik cetak digital yang canggih. Selanjutnya ada solusi cetak digital custom, yaitu kita dapat memposisikan diri sebagai penyedia layanan custom, menawarkan beragam opsi desain, material, ukuran, dan penyelesaian cetak yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan, akan memberikan nilai tambah yang signifikan. Lalu ada layanan cetak digital cepat dan responsif, yaitu kita sebagai mitra yang handal dan dapat diandalkan, memenuhi tenggat waktu yang ketat, menawarkan opsi pengiriman yang cepat, dan memberikan layanan pelanggan yang baik, akan membantu kita mendapat reputasi yang baik. Lalu saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran serta estimasi pada bisnis digital printing, yaitu ada 4. Jadi permintaan dan penawaran dalam bisnis digital printing ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan industri, teknologi, tren desain, dan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada strategi pemasaran dari bisnis digital printing, yaitu showcase karya atau portofolio, atau menampilkan karya-karya terbaik, portofolio yang menarik. Lalu ada branding yang kuat, terus pemasaran digital, dan konten pemasaran. Nama saya Nadia Halifah Novita Sari dengan NIM 22920453.
Di sini saya akan membacakan tentang bab 3 aspek teknik. Yang pertama, lokasi tempat usaha. Dalam lokasi pemilihan tempat usaha, kami menggunakan atau menempati ruko untuk beroperasi dengan sistem kontrak per bulan. Yang kedua, luas produksi dan proses produksi. Di sini Singgang Stiker mampu memproduksi stiker rata-rata 100 pieces per hari. Adapun prosesnya, yang pertama, mendesain yaitu menuangkan ide-ide ke dalam bentuk realnya. Yang kedua, mencetak desain yang sudah ready to print dicetak di media yang kita inginkan. Yang ketiga, cutting mesin. Tahap ini untuk membuat stiker dengan pola bentuk yang diinginkan. Yang keempat, wedding. Tahap ini untuk membentuk pola hasil cutting mesin. Yang kelima, pemberian resin. Yang keenam, proses pengeringan. Yang ketujuh, hasil jadi stiker. Yang ketiga, tata letak atau layout. Customer datang lalu memilih-milih desain yang diinginkan, kemudian kita memproses desainnya. Setelah itu desain jadi dan melakukan pembayaran. Yang terakhir, teknologi dan peralatan. Nomor 1, mesin cetak stiker. Nomor 2, cutter pen knife. Yang ketiga, circle cutter. Yang keempat, cutting mat. Yang kelima, mesin cutting stiker. Yang keenam, kertas chrome atau HVS. Yang ketujuh, bahan vinyl atau anti air. Kemudian bab 4 aspek manajemen. Bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Kemudian manajemen dalam bentuk operasi. Manajemen operasional adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya atau biasa disebut dengan SDM, baik manusia maupun alat-alat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian manajemen sumber daya manusia. Secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Intan Aninita, NIM 2292043. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak usaha terhadap ekonomi. Adapun dampak ekonomi dalam teknologi percetakan yaitu berhubungan dengan manufaktur sesuai permintaan, kostumasi massal, penciptaan pekerjaan, dan dampak spesifik sektor. Selanjutnya, dampak bagi sosial. Yang pertama, kemudahan akses kepada masyarakat untuk mencetak berbagai jenis dokumen dan desain karya seni. Yang kedua, efisiensi waktu dan biaya, karena waktu dan biaya bagi masyarakat dapat menghemat, jadi mereka tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasil cetakan karena prosesnya cepat. Yang ketiga, beragam pilihan dan kustomisasi. Digital printing memberikan pilihan yang lebih luas dalam hal desain, kertas, ukuran, dan jenis cetakan. Yang keempat, mendukung kreativitas dan ekonomi kreatif. Usaha digital printing mendorong perkembangan kreativitas masyarakat. Yang kelima, dukungan terhadap UMKM. Usaha digital printing juga memberikan dukungan bagi usaha mikro kecil, menengah, masyarakat yang memiliki kreatif seperti desain, pembuatan merchandise, atau percetakan kecil dapat menggunakan layanan digital printing untuk menghasilkan produk mereka dengan biaya terjangkau. Yang enam, pengurangan ketergantungan pada percetakan konvensional. Dengan adanya usaha digital printing, masyarakat tidak lagi tergantung pada percetakan konvensional yang mungkin memiliki keterbatasan waktu dan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6 aspek keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Kasana Dewi dengan NIM 2292043. Biaya operasional, biaya BPOM 100.000, dan perusahaan 12 juta per tahun, biaya perancangan 200.000. Semua biaya dari biaya operasional yaitu 12.300.000. Biaya investasi printer 4.500.000 per 3 tahun, jadi 125.000. Cutter pen knife 20.000 per 1
tahun jadi 1.700, Wrinkle cutter 100.000 per 2 tahun jadi 4.200, cutting mat 60.000 per 1 tahun jadi 5.000, mesin cutting 2 juta per 3 tahun jadi 55.600. Jadi total keseluruhannya 191.500. Jumlah pendapatan jualan stiker 100.000 per hari dengan satuan harga 10.000. Jumlah per bulannya 2.600.000. Jumlah semua biaya tetap ada 13.690. Jadi jumlah biaya tetap ditambah biaya investasi yaitu 13.881.500. Jumlah biaya FC ditambah VC yaitu 14.481.500. Jadi perkiraannya sekitar 14.481.500. Dengan kebutuhan modal 4.500.000. Modal diperoleh dengan modal sendiri 10 juta dan pinjaman 4.920.000. Bab 9. Rekomendasi. Adapun rekomendasi untuk perusahaan ini yaitu dengan melengkapi semua kebutuhan-kebutuhan yang akan dipergunakan agar memperlancar sebuah tugas atau proyek yang sedang berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.